Semua kembali lagi bersama di podcast SMA Negeri 5 Kupang. Kali ini saya bersama dengan teman-teman dari kelas 11A. Di podcast kali ini kami akan membahas sejumlah perbincangan yang sedang hangat di generasi muda sekarang. Namun sebelum itu, kami akan menyapa dulu untuk teman-teman kelas 11A. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Visi dan misi SMA Negeri 5 Kupang Terwujudnya tamatan yang bermutu, bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Oke, teman-teman semua, jadi untuk hari ini kami akan membahas topik mengenai bully. Bagi teman-teman sekalian mungkin sudah pernah mengalami ataupun belum, tapi pernah menyaksikan bully itu seperti apa. Jadi bully itu kalau menurut saya pribadi itu merupakan salah satu tindakan yang merusak mental seseorang. Jadi kalau untuk peristiwa tersebut itu bisa membuat diri kita itu down. Kalau untuk generasi sekarang itu kalau mau berkembang, kalau mau berekspresi itu jadinya susah gitu. Itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi di episode kali ini saya bersama dengan 3 narasumber kita. Narasumber pertama ada Sevin, bisa memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Maria Sevina Herdani Waturaka atau biasa disapa dengan Sevin dari kelas 11A. Ada narasumber kedua, Orin. Oke, halo teman-teman, nama saya Maria Oriana Siandari, biasa disapa dengan Orin. Salam kenal. Ada Cika. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Octaviani Francisca Azuriani Make atau biasa disapa Cika, saya dari kelas 11A. Oke, jadi ketiga narasumber ini yang sudah dipercaya untuk membahas soal bullying. Oke, kita langsung saja mulai dari pembahasan untuk narasumber pertama. Oke, Kak Sevin, pertama-tama saya mau tanya dulu pendapat Kak Sevin soal bully itu apa sih? Kalau pendapat saya pribadi ya, bully itu sudah pasti tindakan yang tidak baik. Karena mau bagaimanapun bentuknya, hal itu pasti bisa melukai seseorang gitu. Dan bully pun bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele, walaupun tindakan-tindakan yang bisa digolongkan dalam hal bully itu termasuk tindakan sepele, kayak kita bercandain orang tapi orangnya ngerasa nggak seneng, itu kan sudah termasuk tindakan bully ya. Ya, ada yang kecil, ada yang besar ya skalanya. Jadi kalau untuk Kak Sevin sendiri nih, mungkin pernah mengalami bully, bisa diceritakan? Oh, kalau mengalami bully sih pernah ya. Salah satunya mungkin karena badan aku itu kan gendut. Jadi orang-orang tuh kayak ih gendut nggak bisa ini nggak bisa itu. Itu kan kayak sakit Fisik hati ya. banget ya kalau diserang langsung sama fisiknya atau mungkin ke sifatnya gitu. Jadi kalau untuk bully fisik ini memang berat ya teman-teman, karena kalau satu sisi kalau orang yang gemuk itu pasti dipandangnya kayak berbeda. Misalnya kalau ada gemuk terus kayak larinya mungkin berat karena faktor tubuh ya, itu pastinya sudah dibercandakan begitu oleh teman-teman semua. Dan sebenarnya kita juga harusnya menyadari ini sebagai satu tindakan bully sih. Jadi kalau untuk Kak Sevin sendiri nih, mungkin dari Kak Sevin melihat sudah sejauh mana nih bully tersebut itu sudah berjalan sama Kak Sevin. Misalnya pengalaman bully soal fisik, soal sifat itu dari misalnya dari SD atau sampai SMP, atau skalanya berapa lama? Waktu masuk ke masa remaja, mungkin awal-awal SMA kali ya, itu kan mungkin karena juga belum kenalan, terus emang baru ngeliatin orang dari dari penampilannya doang, tapi udah kok sekarang udah nggak dibully lagi. Jadi teman-teman, don't judge the book by the cover. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau melihat orang itu harus kenali dulu, harus jangan lihat dari tampangnya. Betul ya? Betul banget. Jadi kita lanjut ke narasumber kedua kita, ada Orin. Halo Kak Orin. Halo. Jadi kalau mengikuti dari pembahasan Kak Sevin, saya mau tanya dulu, sebenarnya bully itu apa menurut Kakak? Bully itu lebih kayak kamu melakukan perkataan ataupun perbuatan secara langsung kepada seseorang, itu bisa melukai hatinya, bisa melukai fisiknya secara tidak langsung. Jadi seperti itu.
Oke, melihat dari tanggapan kakak sendiri, apakah kakak pernah mengalaminya? Pernah. Itu sejak kapan? Pada saat masuk SMP, awal-awal masuk SMP. Dari SMP itu jarak waktunya itu berapa lama? Kayak mungkin dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2 atau? SMP kelas 1 awal-awal. Hanya Itu awal-awal. karena apa, Kak? Itu lebih karena kalau misalnya guru menerangkan, saya tuh kadang kurang cepat dalam menanggapinya, jadi lebih ke bertanya, dan teman-teman yang lain yang lebih cepat menanggapi pertanyaan dari gurunya lebih kayak ngejek-ngejekin gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya itu sangat berat ya teman-teman, apalagi kalau kita mau memahami materi tapi kayak dipandang sebelah mata, jadinya kayak orang-orang itu lebih pikir kayak itu mungkin dia hanya cari perhatian saja begitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak boleh ya. Tapi kalau kakak waktu itu ada tidak teman yang biasa kayak membantu mensupport kakak, atau kakak di situ hanya sendiri saja di kelas gitu? Ya untungnya ada teman yang bantu, jadi kalau misalnya mereka udah mulai kayak gitu kayak dibilang, kenapa harus kayak gitu, kalau misalnya tidak mengerti kan otomatis kita harus bertanya. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga guru-guru yang mengerti, jadi disuruh lebih diam kelasnya dan lebih mendengarkan, saling menghargai. Ya karena malu bertanya sesat di jalan ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman semua, jangan malu bertanya. Jadi teman-teman itu harus mengerti dulu kalau misalnya kondisi sedang bertanya itu bertanya soal apa begitu. Kalau seperti pelajaran itu hal yang wajar ya, tapi kalau misalnya dipandang sebelah mata itu pasti ada satu tekanan dalam hati tersendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasumber ketiga kita, ada Cika Wake. Halo. Oke, jadi kita masuk ke narasumber ketiga kita, Cika Wake. Halo Kak Cika. Hai. Oke Kak Cika. Kalau Kak Cika sudah lihat dari pembahasan saya bersama dengan Kak Sevin, Kak Orin, sekarang saya mau tanya dulu pendapat kakak tentang bully itu apa? Bully itu sendiri adalah tindakan perundungan yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok kepada orang tertentu. Bully itu bisa dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung, yang secara otomatis dia bisa melukai hati orang itu. Melihat dari penjelasan Kak Cika ini, mungkin saya mau bertanya, kakak ini pernah mengalami bully tidak? Coba kakak bisa diceritakan? Jadi waktu itu awal masuk sekolah offline kelas 7 karena COVID ya. Jadi emang waktu itu saya tuh belum terlalu mengenal teman-teman kelas saya. Iya, karena waktu dulu kalau teman-teman angkatan kita itu dulu SMP kelas 7 itu masa-masa COVID ya, 2020. Jadi kalau mau kenal dengan kawan dekat itu mungkin agak susah begitu. Jadi kalau mau dekat itu pasti pada saat kelas 8 semester 2 atau kelas 9 semester 1 itu baru punya kawan dekat. Jadi setelah kakak masuk SMP pada saat habis COVID, bagaimana lagi? Waktu itu ada teman saya berkata kepada saya, dia ngomongin saya, bilang kayak saya ini terlalu kurus, terus rambut saya keriting. Jadi ya sebenarnya itu bukan hal yang terlalu melukai hati saya, tapi kan ya setidaknya menghargai. Iya, karena sebenarnya kalau untuk dari saya, kalau untuk fisik itu memang bully terberat sih, karena memang ada misalnya, kalau saya ambil contoh kayak misalnya kalau teman-teman yang berbadan besar ya, tuh kalau diet itu bisa sampai sakit loh. Itu karena memang kurang makan, kurang proteinnya. Jadi kalau menurut saya tuh bully fisik itu sakit loh, apalagi kalau misalnya teman-teman seperti Kak Cika tadi yang dibully itu, menurut saya itu salah satu bentuk bersyukurnya Kak Cika soal fisik Kak Cika begitu. Jadi setelah kakak dibully seperti itu, bagaimana tanggapan kakak soal itu? Ya nggak ambil pusing sih, karena ya saya merasa rambut saya ya ini punya saya. Iya. Jadi kakak lebih bersyukur ya. Percaya diri saya. Iya, jadi teman-teman jangan lupa untuk bersyukur dan percaya dengan diri sendiri ya. Apapun yang kamu punya itu yang sudah diberi oleh Tuhan, jadi jangan lupa untuk bersyukur. Lalu setelah itu, apakah kakak ini punya kawan yang biasanya mensupport kakak begitu? Ada. Jadi kalau kakak di kelas kalau dibully seperti itu berarti kakak tidak sendiri ya. Oke, jadi
kalau dari ketiga cerita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa bully itu adalah salah satu perbuatan yang bisa melukai hati seseorang. Dia punya bully itu bisa dalam bentuk apa saja, dan itu tuh bisa membuat kita itu bisa jadi stres. Jadi kalau misalnya generasi muda sekarang tuh kalau stres itu sudah tidak baik. Maksudnya kita tuh jalannya masih panjang. Kalau misalnya kita pikir ngestak di orang punya mulut itu, saya rasa sudah tidak worth it bagi kita yang anak muda, begitu. Terus kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman bully itu, saya rasa itu pengalaman yang cukup berat, itu berharga. Jadi menurut saya itu pelajari dari hal bully tersebut. Sekarang sudah punya masa depan yang cerah pastinya. Jadi punya teman itu penting, karena kalau misalnya kita dapat bully, kalau saya sendiri, tips dari saya, mungkin kalau dari saya sendiri tuh, kalau saya pernah dibully juga. Jadi kalau menurut saya itu, kalau tidak dapat teman, cari teman. Itu menurut saya itu hal yang berat ya teman-teman. Jadi kalau dibully tuh berat begitu, karena kalau sudah ada kawan itu rasanya sendiri begitu. Apalagi kalau masuk masa remaja baru tidak ada teman tuh tidak enak begitu teman-teman. Jadi pesan dari saya mungkin teman-teman jangan lupa tetap bersyukur, tetap cari yang, kalau misalnya tidak ada teman, cari teman begitu. Walau mau dibilang so asik, menurut saya tetap hajar, karena kalau tidak ada teman, lu bakalan punya satu kekuatan begitu. Kalau misalnya, karena kalau dari saya, kalau teman-teman mengalahkan keluarga, memang keluarga tuh paling penting, support paling penting. Tapi keluarga tuh adanya di rumah. Ketong di luar beda lagi dia pun cerita. Orang pasti anggap ketong berbeda. Begitu. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang menurut saya itu harus penting. Dan teman-teman yang sudah cerita ini, terima kasih banyak. Ketong tepuk tangan dulu untuk kami. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Halo. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salfati, biasa dipanggil Salva. Nah, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan. Kan sekarang banyak nih, kayak ketemu di media sosial tuh banyak sekali hate comment, kayak bulian tentang fisik yang biasa disebut body shaming. Nah, di sini saya mau tanya untuk kakak-kakak semua, jika di antara salah satu yang dapat komentar seperti itu tuh kayak bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut, atau cara apa supaya kakak-kakak semua tuh membangkitkan supaya kayak jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Salva. Mungkin ada teman-teman lain yang masih mau bertanya. Oke, lalu mungkin ada yang bisa menjawab dari Kak Salva, mungkin bisa beropini. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Wastu Widadana. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Salvatri tentang komentar terkait body shaming. Ya pastinya semua orang pernah mengalami dan mungkin setidaknya pernah melihat kejadian bullying. Memang kalau dibilang kita harus menghadapinya pasti, dan pasti akan ada rasa sakit. Tidak ada kalau kita ingin menghadapi bully tidak akan ada yang namanya rasa sakit, itu tidak mungkin ada. Makanya tadi yang seperti ditegaskan oleh Kakak Eco, teman merupakan satu kekuatan, itu menurut saya itu betul adanya. Terus yang kedua itu kalau menurut saya enjoy aja. Misalnya kalau kita kan misalnya posting di Instagram atau Facebook atau status, ya mungkin orang merasa iri, misalnya kita senang-senang, mereka tidak. Jadi menurut saya kalau orang membuli kita itu berarti ada suatu hal dari diri kita yang lebih baik daripada dia. Iya. Percaya teman-teman bahwa jika kalian sedang dibully selama ini nih, percaya kalau kalian itu kuat, kalian lebih dari apa yang kalian sekarang. Tuhan pasti akan membantu dan memberikan jalan. Itu pasti kalau menurut saya.
Mungkin itu saja. Ada yang mau mungkin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Oh, silakan. Lanjut kakak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Gede yang sudah menjawab. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi masih ada? Oke, Salva silakan. Ya, saya ingin bertanya. Nah, kalau misalnya di sekolah nih ada terjadi suatu kasus pembelian, itu sebaiknya kita lapor ke mana supaya ada tindak lanjut. Oke. Baik, kalau saya sendiri mungkin ingin menjawab ya. Kalau di sekolah sendiri itu ada yang namanya agen roots, teman-teman. Jadi agen roots itu merupakan suatu bentuk komunitas atau kelompok yang dibentuknya itu mungkin sekitar 10 orang saja siswanya. Itu dibentuk itu untuk menelusuri tindakan bully itu sudah sejauh mana. Jadi kalau misalnya ada korban ini bisa juga dilapor, atau teman-teman yang di sini kelas 11A ini setengahnya itu pengurus OSIS ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung lapor saja ke pengurus OSIS biar langsung ditindaklanjuti begitu teman-teman. Oke. Jadi Kak Salva bisa diterima? Bisa. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Salva dan juga Kak Gede. Kita bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya dari yang Kak Gede dan Kak Salva itu, kalau misalnya sosial media itu bentuk untuk berekspresi. Jadi kalau misalnya ada yang bully di komen atau macam kemana yang sebar-sebar yang misalnya ih lu pembaran gendut, ih lu pembaran kurus, karempeng dan segala macam tuh, itu menurut ketong susah peduli sih, karena kalau menurut saya itu kan ketong mau berekspresi bebas dong. Kalau misalnya besok rasa suka dengan ketong, berarti besok ada rasa yang kayak ketong lebok dari besok begitu. Jadi kalau untuk di sekolah sendiri beta rasa kalau di SMA 5 tuh dia punya tindak bully sedikit ya, maksudnya minim sekali, karena ketong di SMA 5 tuh jujur ketong mungkin kalau dari saya bahas untuk angkatan kami yang kelas 11 itu sangat kompak menurut saya. Itu salah satu angkatan yang kompak, karena kalau untuk teman-teman yang lain yang mungkin yang merasa masih ada dirasakan bully atau macam ada hate comment, dan teman-teman bisa sekali lagi saya infokan ada agen roots, ada juga dari pengurus OSIS. Jadi agen roots itu dipilih dari pengurus OSIS yang nantinya akan dilaporkan juga atau ditindaklanjuti bersama dengan Pak Agus. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing dengan Pak Agus toh. Jadi nanti bisa dilapor saja di situ. Oke, sekian dari podcast kita kelas 11A pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi luar biasa.